tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Di kesempatan kali ini kami akan mengupas wejangan nenek moyang yang berjudul Semedi. Semedi yang artinya sumende, menyangsangkan paraning dumadi atau bersandar kepada pencipta semua kejadian, atau yang disebut maha awal yang tiada permulaannya, maha akhir yang tiada berkesudahannya. Langit bumi beserta semua isinya itu yang diciptakan Tuhan disebut makhluk, atau yang selain zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut makhluk. Sumindi yang artinya bersandar juga dapat diartikan bergantung. Adanya semua yang diciptakan itu tergantung dan bergantung ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pengertian semua makhluk pasti membutuhkan Tuhannya dan makhluk lainnya. Akan tetapi zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian, atau wajib berbeda dengan barang anyar atau barang baru. Yang dimaksud baru adalah yang mempunyai permulaannya, dan ini disebutkan di sifat wajib 20 yang nomor 4, dan sering diingkari mereka yang bertauhid bermata sebelah, yang hanya iman sisi ayat Allah dekat saja, dan menyelisihi sisi ayat Allah di atas dan tauhidnya meyesuskan dirinya sendiri, atau pun sebaliknya sama menyelisih seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semedi dan topo yang disebut bertapa secara arti serupa topo ngerame atau topo di keramaian, dalam pengertian walau di keramaian hiruk pikuknya kehidupan selalu agar ingat kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di dalam keadaan sepi atau yang disebut topo nyepi. Akan tetapi itu semua tergantung dengan apa yang diimaninya atau yang dituhankannya. Benar atau salah itu menjadi kunci kelak di akhirat nantinya. Yang salah iman, gerbangnya surga saja tidak akan dapat melihatnya, karena semua jati dirinya manusia atau ruhnya telah bersaksi dan menyatakan hanya Dia yang berhak dituhankan. Topo ngerame dan topo nyepi, atau dalam keadaan apapun, agar kita berusaha ingat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut ingat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wilayahnya rohani atau jati dirinya manusia. Yang diingat jasmani hanya sebatas makhluk saja, tidak lebih. Bila iman Islamnya dipahami hati pikiran, yang dipuja hanya berhala. Sholat dianjurkan agar membekas Fatihah, surat yang ada di Al-Quran yang wajib dibaca dalam sholat. Fatihah sebagai induknya ayat Al-Quran disingkat lagi menjadi basmalah. Basmalah disingkat lagi menjadi
dan disingkat lagi menjadi titik ba. Titik disingkat menjadi titik, dirangkai menjadi huruf dirangkai menjadi ayat sampai memenuhi kitab suci Al-Quran. Yang ada di kitab suci disebut ayat, sedangkan semua yang diciptakan disebut dengan dalil. Semua dalil itu berhubungan atau berhadapan dengan kalam titik-titik. Dan seruan ayatnya menyerukan jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Ujangan nenek moyang orang Nusantara atau dari Siti Khoturah, dari istrinya baginda Nabi Ibrahim yang ketiga. Wejangannya zatnya Tuhan tan kena kinoyo opo, yang artinya sama dengan seruan ayat Al-Quran. Nabi Ibrahim sebelum meninggal bertanya kepada para anak keturunannya, apa yang kalian sembah atau yang kalian puja setelah Nabi Ibrahim meninggal? Kita sebagai umat Islam setiap mau mengerjakan apapun diajarkan membaca basmalah agar selalu dapat melaksanakan Islam yang menjadi bekal untuk dihidupkan, juga agar sampai akhir hayat tetap iman Islam, bukan malah menyelisihi seruan ayat Al-Quran atau menyamakan Tuhan dengan makhluknya atau dengan Nabi Adam. Orang-orang yang demikian surganya hanya surga ilusi atas prasangkanya sendiri. Sebagai orang Jawa jangan pernah meremehkan bahasa Jawa. Kalau orang Jawa meremehkan bahasanya berarti merasa menyesal dilahirkan sebagai orang Jawa. Jawa yang artinya menjawani atau mengerti atau memahami, atau juga disebut makrifat atau tahu mengetahui. Seperti kata dem sidem permanem ing telengi wengi, istilah ini yang digambarkan seperti kelahirannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak ada daun yang jatuh, tidak ada angin yang bergerak, tidak ada air yang mengalir. Semua hormat atau menghormati kelahirannya Nabi atau yang disebut tidak ada sesuatu yang dapat bergerak tanpa sepengetahuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahami ridho ada dua jenis, ridho yang benar-benar diridho dan ridho kelak akan mendapatkan murka, seperti ayat Fatihah yang paling akhir. Dan pahami zatnya maha menyempitkan semua makhluknya dan maha sucinya. Jangan kalian nodai dengan memahami dapat menyatu dengan Tuhan. Sifatnya 180 derajat antara makhluk dengan dia. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.